Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Minggu yang lalu kita berbicara tentang puasa dan pengaruhnya terhadap kesehatan, baik kesehatan tubuh maupun kesehatan jiwa. Dan minggu yang lalu juga kita bicara tentang jiwa yang dipengaruhi oleh otak dan otak dipengaruhi oleh makanan. 2 hari yang lalu saya memberikan pengajian di depan para direktur bank dari Bank Syariat Mandiri di seluruh Indonesia. Lalu saya mendapat laporan bahwa dari Pak Haryoko, salah seorang mantan direktur Bank Syariat Mandiri juga, mantan dirut, yang jadi pekerjaan dia itu dalam bidang Human Resource Development, SDM, dan dia menyampaikan penelitian yang mengejutkan saya. Satu, rata-rata pegawai bank itu, kebanyakan sekarang dalam penelitian dia, kebanyakan ini khususnya anak-anak muda menderita penyakit kencing batu dan tekanan darah tinggi, hipertensi. Dan yang kedua, ekspektasi kehidupan, life expectancy, rata-rata usia mereka, maksudnya rata-rata usia itu matinya mereka rata-rata pada usia 36 tahunan. Jadi pada usia muda rata-rata. Jadi waktu itu para direktur bank emang pada muda-muda. Kalau katanya sekarang ini sudah ada yang melewati usia 40 tahunan lah, itu udah relatif rada aman. Karena rata-rata meninggal pada usia 36 tahun. Itu juga mengherankan bagi dia sebagai peneliti dan pemimpin SDM. Mengapa orang-orang yang bekerja di bank itu usianya rata-rata pendek? Waktu itu membedah buku saya, Meraih Kebahagiaan. Pada buku Meraih Kebahagiaan itu saya bercerita tentang kenaikan pendapatan di Amerika. Di Amerika telah terjadi kenaikan pendapatan yang luar biasa dalam waktu sejak tahun 50-an sampai tahun 90-an. Penghasilan orang Amerika itu naiknya gini. Saya bandingkan saja waktu saya ke Amerika, waktu itu tahun 80-an, beasiswa yang saya terima per bulan itu $600. Tetapi Pak Yuslam, Direktur Bank Syariat Mandiri, yang pada tahun 95-an pergi ke Amerika, saya tanya berapa beasiswanya setiap bulan, $2.500. Jadi ada kenaikan itu, beasiswa aja naik begitu disesuaikan. Begitu pula rata-rata orang Amerika mengalami kenaikan gaji luar biasa naik. Tapi pada saat yang sama, kenaikan pendapatan yang sangat tinggi, tapi pada saat yang sama terjadi juga penurunan rasa bahagia. Orang Amerika makin lama makin menderita. Mereka menderita depresi. Depresi itu perasaan sedih yang terus-menerus, kecemasan, rasa takut yang makin menghantui Amerika. Pokoknya orang Amerika sekarang jauh menderita dibandingkan dengan orang Amerika pada waktu yang lalu. Pak Haryoko itu mungkin terilhami dengan pembicaraan saya. Dia juga takjub bahwa percepatan kematian pada pegawai bank itu sejalan juga dengan kenaikan pendapatan mereka. Jadi kalau gaji pegawai bank makin tinggi, itu biasanya juga usianya makin cepat mati. Nah, kita membicarakan apa yang menjadi penyebabnya.
Ada dua penyebabnya itu. Satu penyebab yang bersifat kejiwaan, yaitu bahwa mereka dikejar-kejar target, bahwa bersamaan dengan kenaikan penghasilan juga terjadi juga kenaikan kebutuhan. Jadi makin tinggi gajinya, makin tinggi juga kebutuhannya. Orang-orang yang gajinya rendah, misalnya yang bertarung untuk makan dan minum aja, tidak pernah berpikir untuk punya mobil, untuk kredit mobil, tidak pernah ada pikiran untuk kredit rumah, dan mereka tenang-tenang saja. Sementara orang yang merasa, wah ini jadi pegawai bank, untuk memenuhi citra sebagai pegawai bank, saya harus punya mobil, juga saya harus kredit mobil, saya harus bekerja lebih keras lagi, saya harus berhasil menyelesaikan target. Jadi mereka dikejar-kejar keinginan mereka, kejar-kejar kebutuhan mereka. Jadi kerja lebih berat lagi sampai larut malam dan pulang ke rumah dalam keadaan lelah. Mereka kehilangan kesempatan berkumpul dengan keluarganya dan seterusnya, sehingga hidupnya jauh lebih menderita dibandingkan dengan orang-orang biasa. Jadi saya teringat cerita Iqbal. Iqbal itu kan sekarang bekerja di BEJ itu, Bursa Efek Jakarta, dalam bidang keuangan lah dia ngurus duit. Dulu tidak jauh dari BEJ itu ada bangunan baru yang lagi didirikan. Orang kan kalau kerja di BEJ itu dan di sekitar daerah eksekutif situ itu, di gedung yang tinggi, itu para eksekutif muda yang berdasi lah, dan biasa turun dari mobil. Nah Iqbal itu kada keluar dari situ, melewati para pekerja bangunan di bangunan yang tinggi. Pernah salah seorang pekerja bangunan di situ itu kan ketimpa alat bangunan dan meninggal. Jadi mereka bekerja di tempat yang berbahaya dengan kerja keras di tengah-tengah panas terik Jakarta. Para eksekutif muda itu kerja dalam ruangan yang ber-AC, dingin, ventilasi. Tapi kata Iqbal itu laporannya, dia takjub melihat pekerja bangunan itu. Tengah hari itu main-main mereka itu. Bercanda lah satu sama lain di tengah-tengah kerjanya itu, mereka bercanda, ketawa-ketawa, saling bermain dengan kawan-kawan. Wajahnya itu ceria, dengan keringat yang bercucuran, tengah Jakarta yang terik. Tapi kata itu, semua wajah yang keluar dari bangunan-bangunan yang megah itu, wajahnya bengut gitu, tegang semuanya itu. Jadi memang tampaknya sih orang kecil kelihatannya jauh lebih bahagia daripada orang-orang yang keluar eksekutif itu. Jadi bersamaan dengan kenaikan pendapatan, terjadi juga kenaikan penderitaan, kenaikan stres. Pada waktu itu Gubernur Bank, Pak Dirutnya mengatakan, wah udah kalau begitu katanya, ini tidak jadilah kalau di bank itu sekarang ada yang disebut COLA, Cost of Living Adjustment. Jadi karena kenaikan harga-harga, mereka gajinya disesuaikan dengan kenaikan harga, namanya COLA. Dan menjelang Lebaran nanti mereka akan memperoleh hadiah Lebaran yang juga sangat besar. Kata direkturnya, ini karena mendengar penjelasan Kang Jalal itu, kita putuskan ajalah bahwa hari ini COLA tidak dibagikan, gaji malah diturunkan. Semua teriak, kita matinya sekarang malah, kata mereka. Nah, tapi ada seorang pegawai bank juga cerita, iya saya juga, gitu. Saya pernah keluar dari bank itu dan saya temukan itu satpam itu yang paling depan itu yang gajinya paling kecil di antara kami. Satpam kan pegawai bank juga. Satpam itu kan ceritanya sama tetangganya, saya pegawai bank. Iya, dan itu tidak keliru kan, tidak keliru. Tapi dan memang kata satpam itu pegawai bank yang paling bahagia. Katanya semua pegawai bank itu menderita, tapi
Dialah pegawai bank yang paling bahagia di sebabku, yang gajinya kecil, yang tidak mencukupi kebutuhannya. Kalah di Indonesia kan perbedaan pegawai kecil dengan pegawai tinggi itu sangat jauh. Tapi saya pikir nanti kalau kita lakukan penelitian dari segi kebahagiaan, kayaknya pegawai kecil itu yang bahagia. Nah, dari penelitian Pak Haryoko itu ada beberapa hal juga yang menarik. Itu berkaitan dengan penyakit-penyakit pegawai-pegawai bank itu. Dan dia cerita bahwa di antara penyebab penyakit itu mungkin karena pola makan dan kebiasaan makan makanan cepat saji, fast food. Dan itu kita pernah cerita pada pengajian yang lalu bahwa makanan manusia modern itu mempercepat sakit kita dan mempercepat kematian kita. Waktu itu memang kita ada acara buka bersama. Di situ besar-besaran buka bersamanya, dan benar 90% makanannya itu tidak sehat. Untung saya tidak makan di situ. Makannya mewah, tapi itu ada zat pewarna, ada zat penyedap makanan, ada zat pengawet, terus jus-jus. Memang makanan saya memang memilih buah-buahan. Kemudian apa yang menyebabkan juga mereka cepat mati ya? Itu tadi itu dikejar-kejar oleh kebutuhan, dikejar-kejar oleh keinginan. Sebetulnya yang memerintahkan mereka bekerja keras bukan Tuhan, bukan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang memerintahkan mereka bekerja keras terus-menerus mengejar kebutuhan. Yang memerintahkannya itu adalah hawa nafsunya. Dalam bahasa Arab, keinginan itu disebut al-hawa. Wa minan nas man ittakhadha ilahahu hawahu. Di antara manusia ada yang menjadikan Tuhannya itu keinginannya. Dipaksa terus-menerus oleh keinginannya. Supaya saya bisa kredit rumah, saya harus mengeluarkan uang sebulan sekian, dan untuk harga saya harus mengeluarkan uang. Misalnya rumah kecil di Jakarta itu bisa dikredit dengan rumah kecil untuk pegawai bank itu tidak sama dengan rumah kecil RFS. Cicilannya ya sekitar 3 jutaan per bulan. Itu berarti gaji dia harus di atas 3 juta. Dan pasti gajinya dia tidak mencukupi lagi kalau dia mengkredit hal-hal yang lain lagi. Nah, pada waktu puasa kita selain harus mengatur menu makanan kita juga dilatih untuk mengendalikan keinginan-keinginan kita. Apalagi sekarang ini puasa dijadikan barang dagangan, komodifikasi puasa. Ibadah-ibadah itu sekarang dijadikan barang dagangan oleh kaum kapitalis itu. Maksudnya sampai saya agak aneh menyambut bulan puasa dengan parade para artis. Di Jakarta ada pengumuman yang besar-besaran. Apa hubungannya ini puasa dengan parade artis? Ternyata itu sebuah acara besar yang glamour, dan di belakangnya ada para pemilik modal. Acaranya dijual, kemudian para pemasang iklan juga memperoleh duitnya di situ. Jadi kegiatan-kegiatan agama sekarang dijadikan barang jualan. Para politisi juga sibuk mempolitisasikan puasa. Sekarang semua politisi rajin tarawih, buka bersama, ngumpul-ngumpul. Kadernya dikerahkan untuk mengisi pengajian-pengajian buka bersama, tarawih. Rajin betul, pokoknya semua kader partai kita harus mengisi masjid dimanapun. Itu seakan-akan tarawih tidak lagi sunnah, tapi ini wajib, tapi khusus untuk para kader partai. Jadi terjadi juga politisasi agama. Nah, puasa yang kita bicarakan semua itu yang bisa dipolitisasi, bisa dijual sebagai barang, dikomodifikasi, itu kita sebut puasa syariat. Puasa yang juga menyebabkan kita sehat secara kejiwaan, karena kita mengatur makanan kita, karena kita menahan lapar kita.
Itu semua puasa syariat. Itu ada gunanya, paling tidak untuk kesehatan, paling tidak juga untuk kecantikan. Daripada diet, kita melakukan diet itu, orang itu nyebutnya apa? Diet. Kita melakukan diet itu dengan tidak dapat pahala apa-apa. Mendingan puasa, dietnya sudah kita makin cantik. Itu sebetulnya ukuran kecantikan itu lucu ya. Buat orang-orang kaya yang atas-atas, makin kurus itu makin cantik. Jadi orang-orang kaya itu berusaha menipu ususnya dengan obat-obat tertentu, sudah itu merasa kenyang dan tidak mau makan. Orang-orang miskin sebaliknya menganggap gemuk itu adalah cantik. Fat is beautiful. Kalau untuk orang kaya itu thin is beautiful. Mereka tidak mau menyebutnya thin, mereka menyebutnya slim. Mereka tidak menyebutnya kurus, tapi mereka menyebutnya ramping. Orang miskin malah berusaha untuk gemuk, karena gemuk itu mungkin buat mereka lambang kemakmuran. Maklumlah hidupnya nggak makmur. Jadi paling tidak sih kalau penampilan pengen kelihatan sebagai makmur. Buat mereka ya yang penting itu gemuk. Tentu tidak disebut gemuk sih, disebutnya montok. Montok kan beda dengan gemuk ya. Ramping itu beda dengan ceking, beda dengan kurus. Itu teknik manipulasi bahasa. Dan ajaibnya bahasa mempengaruhi juga otak kita, dan otak kita mempengaruhi bahagia dan menderitanya kita. Jadi puasa syariat itu ada gunanya lah untuk kesehatan, untuk kecantikan. Tetapi dia tidak bermanfaat apa-apa untuk pengembangan keruhanian kita. Dan di atas puasa syariat itu, puasa makan minum itu, ada puasa satu lagi, ya, saya sebut itu puasa tarekat. Kita lihat itu ke dalam lingkaran. Jadi tarekat itu ada di dalam lingkaran paling dalam, tapi tarekat itu berada di dalam syariat. Artinya kita tidak boleh menjalankan puasa tarekat, katanya itu puasa kelas tinggi, dengan meninggalkan syariat. Karena yang namanya tarekat itu diatur oleh syariat juga. Syariat itu dasarnya Quran dan Sunnah. Tarekat juga dasarnya Quran dan Sunnah. Tidak ada tarekat yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Saya perlu menegaskan itu karena ada banyak sekali kawan-kawan kita yang mengajarkan ilmu-ilmu kebatinan gitu loh, ilmu makrifat. Itu biasanya gurunya atau syekhnya itu sudah tidak menjalankan syariat lagi karena sudah mencapai tingkat makrifat. Itu keliru. Karena tarekat yang benar itu harus didasarkan kepada syariat. Ada harus terikat pada syariat. Pernah suatu saat saya rapat bersama Pak Said Akil Siraj dan tokoh-tokoh PDIP. Dalam pertemuan itu saya sudah menjama zuhur dan asar. Dia merapat itu. Sampai waktu asar saya tidak asar kalau sudah menjama. Terus Pak Said Akil berbisik kepada saya, "Ustaz, saya ini sih masih terikat syariat," gitu. Jadi saya akan sholat asar. Jadi dia pikir saya tidak sholat asar karena sudah mencapai tingkat tarekat. Jadi sudah tidak diatur oleh syariat lagi. Ya. Saya bilang, saya buru-buru menjelaskan, saya sudah menjamak. Dan sampai sekarang saya terikat dengan syariat. Dan menjamak sholat itu kan termasuk syariat juga. Ada dasarnya di dalam Quran dan Sunnah. Nah, kemudian ada hakikat puasa. Puasa yang sejatinya itu adalah puasa. Hakikat puasa itu sebetulnya pendalaman dari tarekat. Tarekat adalah pendalaman dari syariat. Kalau pernah belajar matematika di SD, pasti pernah ketemu diagram Venn. Diagram itu kumpulan himpunan. Jadi himpunan tarekat, himpunan hakikat itu berada di dalam himpunan tarekat, sekaligus juga berada di dalam himpunan syariat. Ada kawan saya yang cerita dengan penuh semangat, "Ustaz, saya menemukan ada guru, karena dia guru itu mengajarkan ahlul bait." Hebat, saya bilang.
dan luar biasa Ustaz guru itu. Ahlul Bait yang diajarkannya itu Ahlul Bait. Kalau Ustaz kan mengajarkan Ahlul Bait itu hanya syariatnya saja. Dia ini mengajarkan Ahlul Bait itu hakikatnya ajaran Ahlul Bait. Saya buru-buru berkata, hati-hati itu. Karena orang yang suka ngomong tentang hakikat-hakikat itu pokoknya ada berbahaya. Hakikat-hakikat itu. Nanti Tempo untuk edisi Lebaran akan menurunkan gejala sufi urban, sufi di kota-kota besar. Dan saya menjelaskan kepada Tempo, sebab Tempo minta tulisan kepada saya, tapi saya takut tidak bisa nulis, jadi berikanlah penjelasan. Lalu saya cerita tentang hakikat-hakikatan atau tarekat-tarekatan. Mungkin ada juga syariat-syariatan. Tapi lucunya juga pada orang kampung lagi, tarekatnya itu disebut syariat juga. Ya, iya kudu disyariatan heula lah kata itu. Ya, disyariatan itu harus pakai hal-hal yang ada batin-batin begitu. Ada cirinya agama-agama yang hakikat-hakikatan itu. Kita harus hati-hati itu. Kalau ketemu yang mengajarkan yang gaib-gaib itu, yang batin-batin begitu itu. Biasanya cirinya satu, gurunya itu dianggap memiliki ilmu gaib yang tidak dimiliki oleh yang lain-lainnya. Dia mungkin akan cerita tentang pengalaman gaib-gaib. Dan percayalah itu sebagian besar bohong. Tapi biasanya mereka menggunakan teknik-teknik sugesti, hipnotisme ya, untuk menciptakan ciri yang keduanya, pengalaman batin yang aneh-aneh. Di Jakarta itu ada satu aliran, tempatnya punya kantor di tengah-tengah kota besar, tengah-tengah kota Jakarta. Kita bisa ikuti kursus itu di situ, menjadi anggota di situ, dan dalam tempo 1 minggu gurunya menjanjikan kita ketemu Tuhan. Bayangkan para sufi dahulu itu mensolehkan dirinya puluhan tahun, ini seminggu langsung ketemu Tuhan. Bila itu juga puasa juga, wah benar kata Pak Jal, ini kayaknya ini puasa tarekat kali. Dan sekarang ini saya sedang berhadapan dengan seseorang yang dia ini sudah menderita gangguan kejiwaan karena ikut aliran itu. Dia juga sudah mengorbankan rumahnya, duitnya. Itu ciri berikutnya, ciri aliran hakikatan begitu itu. Ciri berikutnya, selain gurunya dianggap punya ilmu gaib yang bisa membawa kita kepada pengalaman gaib, saya bisa melihat Tuhan itu. Ciri yang kedua biasanya UUD, ujung-ujungnya duit. Jadi jemaah itu diperas duitnya itu. Kalau ada ilmu baru lagi harus bayar maharnya sekian. Pokoknya aja saja diperas habis-habisan duitnya. Dan pengalaman agamanya yang kata mereka itu pengalaman batin, itu sebetulnya tidak ada bedanya dengan gangguan kejiwaan. Itu otaknya. Saya bisa membuat Anda punya pengalaman gaib. Sekiranya saya jadi guru hakikat-hakikatan gitu, pasti saya laku. Karena saya bisa menciptakan pengalaman-pengalaman gaib Anda dengan memasukkan obat-obat tertentu di dalam minumannya bisa. Atau dilaparkan dia seperti orang yang melihat Tuhan itu katanya, itu ada syaratnya. Siangnya dia harus puasa dan maghribnya tidak boleh buka terus sampai jam 3 malam. Nanti dalam keadaan yang dingin sekali, tengah malam itu ada proses pembaiatan. Seseorang pernah ikut karena malah dalam suasana gelap, tiba-tiba dahinya begitu ditopok, dan setelah itu dibaiat macam-macam. Ada yang melihat katanya warna hijau-hijau banyak. Jadi Tuhan kayaknya warnanya macam-macam. Ada yang hijau, ada yang seberkas cahaya saja, macam-macam. Dan pada akhirnya ada yang mimpi aneh-aneh setelah itu. Mungkin dalam suasana yang sangat sugestible itu, si gurunya membisikkan hal-hal tertentu. Itu bukan melihat Tuhan sih, itu gangguan kejiwaan yang disebabkan karena
ada kerusakan di dalam otak. Kita juga kalau zikir bareng-bareng, kan kadang-kadang ada orang zikir bareng-bareng itu, mengapa misalnya zikirnya Arifin Ilham itu digemari? Kalau banyak yang menangis, ada keharuan yang luar biasa sampai air mata bercucuran. Sebetulnya itu juga ada sugesti kelompok, lihat orang pakai baju yang sama. Coba kalau kita mengadakan peringatan Lailatul Qadarnya itu pakai teknik-teknik Arifin Ilham. Semua pakai baju yang sama, kemudian berzikir bersama-sama, lalu pembicaranya itu mengatur pembicaraannya. Ya Allah, gitu. Itu insya Allah semua menangis keras. Dan orang merasa plong, rasanya ini sudah memiliki ciri-ciri orang yang beriman, yaitu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya Allah, kita udah iman, ada perasaan puas. Padahal itu tuh sih ditipu mentah-mentah. Kita juga bisa begitu itu. Kalau ciri ketakwaan itu dengan menangis daripada zikir bareng-bareng lama dalam jumlah yang banyak, ada cara yang lebih cepat. Bawa bawang atau makan makanan obat-obat tertentu, biasanya tiba-tiba ada keharuan yang luar biasa. Nah, itu saya pikir ciri hakikatan juga itu biasanya. Saya malah pernah berdatangi juga oleh para pengikut Ahlul Bait, mungkin jemaah pengajian saya di sini juga. Saya mohon maaf kepadanya. Ustadz, kita ini berjumpa katanya dengan orang yang mau memberikan kepada kita kunci untuk memahami agama. Ini kuncinya Ustadz. Kalau yang Ustadz gambarkan kan agamanya aja itu, kalau dia ini kuncinya untuk masuk ke situ itu. Ini orang Ahlul Bait juga kata dia. Takjub saya. Saya malah tanya, kunci itu kok tidak diajarkan oleh para imam yang saya ketahui di dalam syariatnya, di dalam firman. Iya, memang karena ini kuncinya itu tidak diajarkan oleh para imam. Itu hanya dimiliki oleh gurunya. Oh udah, saya bilang bahaya itu. Masa imam saja kalah sama gurunya, dan gurunya itu orang Indonesia. Saya tidak percaya. Tapi orang-orang, jadi jemaah-jemaah yang biasa, anehnya sempat terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu. Dulu pun ada orang yang lulusan perguruan tinggi ikut aliran itu, dan dia cerita kepada saya bahwa gurunya itu bisa mengetahui kekuatan pancaran atau aura, kekuatan ruhani setiap orang, dia bisa cek. Katanya pernah dicek Imam Humaini auranya, cek. Itu kata Imam Humaini itu auranya memang sangat tinggi, kata aura ruhaninya itu. Tapi katanya itu salah seorang di antara muridnya di situ itu memiliki aura yang jauh lebih tinggi dari Imam Humaini. Nah, saya bilang ini udah mulai ngaco lagi ya. Terus dia bicara itu, dia bisa tes juga auranya Imam Ja'far As-Shadiq. Wah, itu dahsyat juga. Tapi kalah dahsyat dengan aura gurunya yang mengecek itu. Karena gurunya bisa ngecek aura Imam Ja'far tidak bisa ngecek aura gurunya ya. Saya kadang-kadang mikir, ya Allah, kenapa bangsaku ini blow-on banget ya. Blow-on. Kalau kita kumpulkan orang-orang blow-on, yang paling blow-on di dunia, kayaknya kebanyakan di Indonesia tinggal. Dan itu tidak jadi soal dia dapat gelar akademis. Saya mau cerita juga, mengapa sebenarnya orang Indonesia itu sih cerdas-cerdas, tidak blow-on. Cuma dia gampang di-blow-onin. Tidak bodoh, cuma gampang dibodoh-bodohin. Saya cerita salah seorang direktur BSM yang kemarin ini umroh, kemudian menderita kecelakaan pada waktu di Tanah Suci. Malah seorang di antara kawannya meninggal dunia, dia sendiri patah jarinya. Kemarin waktu salaman pun dia hanya salaman dengan tangan kirinya karena tangan kanannya itu dipen dan masih kesakitan. Lalu dia cerita waktu umroh itu, kan petugas imigrasi Bapak dan Ibu yang kalau pernah haji, petugas imigrasi itu yang memeriksa paspor. Petugas imigrasi di dunia itu yang paling menjengkelkan itu di Saudi, di Jeddah. Itu jemaah haji disuruh antri
sampai digeser-geser tempat duduknya, dan mereka sudah ngurus haji ratusan tahun, tapi sampai sekarang kacau saja. Kadang-kadang sudah tersiksa menunggu itu. Dan itu ada petugas ya, askar-askar itu muda-muda, biasanya kurus-kurus, tapi itu sok ngaturnya, pertentengnya, dan dia tidak menghargai orang sama sekali. Nah, salah seorang yang mati, kata di antara direktur bank itu, waktu di imigrasi agak dipersulit, lama, kemudian dia menunjuki tasnya itu dengan kaki, kata digini-ginikan, padahal itu direktur. Dia hampir marah, yang marah sebenarnya direktur yang patah ininya. Gimana nih Arab ini, kata kurang ajar bener. Apa tidak dilatih harus berakhlak dengan akhlak yang mulia? Kan Islam mengajarkan akhlak yang mulia. Kenapa nih memperlakukan tamu-tamu Allah dengan cara yang kasar gitu? Pasti yang pernah haji tahulah betapa kasarnya itu orang-orang Arab itu. Lalu si bapak itu yang maki-maki orang Arab itu ditegur oleh kawannya, kata kawannya, nggak boleh itu, katanya menegur orang Arab, nggak boleh itu. Karena dulu katanya Salman Al-Farisi itu pernah membangun parit, kemudian orang-orang Arab juga ikut bangun parit di situ, itu mencangkul parit itu. Tapi kerjanya jelek sekali, sehingga Salman mengikuti dasar Arab katanya. Kerjanya buruk begitu. Salman langsung dipanggil oleh Rasulullah. Jangan menghina orang Arab karena mereka itu keturunanku, katanya gitu. Oh gitu Pak, katanya. Sampai si orang bank itu, astagfirullahaladzim, kalau gitu saya mohon maaf, saya tidak akan menghina orang Arab lagi. Lalu saya tanya sama dia, itu kawan bapak yang membawakan hadis palsu begitu itu jelas hadisnya palsu. Pertama itu kan di zaman Rasulullah, Salman itu, dan yang ikut orang Arab yang ikut bersama Salman itu bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Pak itu yang ngomong? Bapak yang membawa hadis palsu itu? Habib, kata dia. Oh pantas, saya bilang. Pantas itu. Lalu saya sebutkan saja ayat-ayat Al-Quran yang mengkritik orang-orang Arab lebih keras daripada saya kali. Di dalam Al-Quran misalnya ada ayat, katakan kepada orang Arab itu, jangan berkata kami sudah beriman, tapi katakanlah kami baru Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Jadi menurut Al-Quran itu orang-orang Arab waktu itu zaman Nabi itu belum kemasukan iman, baru kemasukan Islam saja. Mereka pernah bubar Pak, waktu sholat Jumat rame-rame meninggalkan Nabi khutbah hanya karena hari pasar dan ada orang pukul genderang sambil jual barang. Itu Nabi sedang khutbah di mimbarnya, bubar itu. Dan bubarnya kebiasaan lagi, bukan sekali dua kali. Pokoknya kalau kebetulan hari Jumat itu ada kedatangan para pedagang, itu sahabat bubar. Mungkin pikiran mereka, Jumat sih setiap minggu juga Jumat. Tapi kan ini orang yang dagang ini jarang-jarang datang. Jadi mereka tinggalkan saja. Dan yang khutbah di situ bukan A'agim. Yang khutbahnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidul Anam. Itu bubar. Kita ini sejelek-jeleknya kita ini, walaupun yang ceramah itu kerjanya memaki-maki kita. Kita ini udah baik-baik datang ke masjid. Di masjid kita yang jadi sasaran dimaki-maki oleh ustadznya. Tapi kita dengar itu. Sahabat tidak begitu tuh yang mengajarnya Rasulullah, yang kata-katanya menyejukkan hati. Coba kalau kita menjadi sahabat Nabi, mungkin kita sudah bersimpuh di kaki Nabi, kita tidak mau melepaskan kakinya selama-lamanya. Apalagi kalau mendengar beliau mungkin berceramah di hadapan kita, baru saja melihat wajahnya, baru saja belum berbicara, kita sudah mungkin terpaku di tempat duduk kita dan air mata kita berlinang-linang. Mau rasanya kita korbankan seluruh kekayaan kita hanya untuk bisa mendengar suara lembut sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang kita ini, ya menurut saya memang lebih baik kita dari sahabat Nabi itu. Dan kita ini orang Melayu lah, orang Jawa, orang Sunda. Sahabat Nabi Arab itu semua kecuali tadi Salman, Bilal, lainnya itu Arab. Tapi si direktur bank itu begitu diberitahu, buru-buru menyebutkan hadis bohong. Hadisnya bohong, tapi langsung itu
Itu direktur banknya itu langsung percaya. Aduh ya mohon maaf kalau gitu Bib. Gimana ya caranya saya menembus dosa ini? Sudah memaki-maki keturunan Nabi. Gitu. Untuk kedua kalinya dia di-blow-onin lagi. Dengan hadis-hadis blow-on berikutnya. Nah mengapa kita itu begitu mudah? Ya, sebenarnya kita tidak blow-on. Dan direktur bank itu pintar itu. Cuma kalau dalam urusan agama, itu kalau kita udah mudahlah kita nipu orang itu dengan agama itu. Sekarang ini penipu terbesar itu emang menggunakan agama. Penipu kecil-kecilan itu menggunakan misalnya benih padi super toy, blue energy, ya. Itu sih tipuan-tipuan kecil itu. Cuma yang ditipunya orang besar. Tipuannya kecil. Nah, kalau tipuan besar itu menggunakan agama. Dan biasanya yang kena tipunya orang-orang kecil. Balik lagi, apa yang dimaksud dengan puasa hakikat, puasa tarekat? Kita akan cerita tentang pembagian agama yang 3 itu. Nah, pembagian agama yang 3 itu ada dasarnya di dalam Al-Quran. Misal surat Al-Fatir ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang pertengahan. Di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebajikan dengan izin Allah. Orang yang menganiaya dirinya itu dianggap berada dalam tahap syariat. Orang yang berada di pertengahan itu tahap tarikat. Dan mereka yang cepat berbuat baik tapi dengan izin Allah itu berada pada tingkat hakikat. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sampai syariat, sampai tarikat itu harus merupakan hasil usaha kita. Hakikat adalah anugerah Allah kepada kita. Hakikat itu harus dengan izin Allah. Ada ahli tasawuf yang mengatakan bahwa perjalanan tasawuf itu dari effort ke effortless, dari usaha ke tanpa usaha sama sekali, dari amal sampai tanpa amal sama sekali. Maksudnya bukan tidak beramal, tapi hakikat itu diberikan Allah kepada siapa yang dikehendakinya. Ada orang menjalani tarekat sekian lama, tapi tidak juga mendapat hakikat. Karena hakikat itu tidak tergantung kepada tarekat, tapi dia bergantung pada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau yang dapat izin itu mendapat karunia yang amat besar. Ini surat Nur ayat 35 yang jadi lagu miskat kita kan. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti lubang yang tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca. Di masjid-masjid atau di bangunan-bangunan orang Arab itu bukan kusennya itu berada di dalam tembok, tidak pakai kusen, tapi ada relung, ada cekungan begitu. Ada cekungan melengkung biasanya begitu. Di dalam cekungan itu biasanya disimpan lampu. Yang lampunya dari kaca, lalu di dalam kaca itu ada pelita. Ada lampu, di dalamnya ada yang bernyala. Terus ada relungnya. Relungnya itu syariat. Kemudian kacanya itu penutupnya itu tarekat. Dan yang bernyala di dalam itu adalah hakikat. Ini memang rada berat pembicaraan kita. Kalau tidak paham juga tidak apa-apa. Ini intellectual exercise saja. Istilah syariat, hakikat, tarekat itu diungkapkan dengan beberapa istilah ini. Mereka menyebutnya syariat, tarekat, hakikat. Ada yang menyebutnya Islam, iman, dan ihsan. Ada yang menyebutnya ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Ada yang menyebutnya mulk, malakut, dan jabarut. Tempat lain disebut nasut, malakut, jabarut. Ajaran Islam berkaitan dengan syariat itu bagian dari risalah. Ajaran yang Islam yang berkenaan dengan tarekat itu disebut bagian dari nubuwah. Dan yang berkaitan dengan hakikat itu disebut bagian dari wilayah. Tidak usah dihafal juga, saya tidak akan mengujinya. Cuma kalau nanti kita dengar ada orang-orang berbicara seperti itu, ini dalam konteks inilah 3 bagian dari ajaran agama itu. Saya sampai sekarang kan termasuk pengagum Bung Karno. Dan Bung Karno dulu pernah menjelaskan ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Di acara TV One, saya kemarin didatangi oleh seluruh rombongan TV One.
Dan saya diminta jadi peserta tetap untuk TV One, dan diminta saya juga ikut menyusun naskah. Pokoknya mau diangkat jadi direkturnya untuk acara itu. Alasannya karena itu udah periode kesekian belas kali, 11 atau 12 kalinya itu periode itu. Dan selalu ratingnya itu, dulu itu selalu di bawah 1. Acara televisi itu selalu ditentukan rating. Selalu di bawah 1, sampai 0,9. Tapi katanya 2 kali saya masuk, itu rating naik sampai 1,7. Oh, jadi saya pun mau mereka jual. Dijadikan komoditas untuk mengisi acara itu. Dan sudah sekarang bisa mengikuti setiap acara TV One. Tapi ya ratingnya naik lagi. Paling tidak sih kalau saya muncul di televisi itu lebih bermutu lah. Itu bukan sombong kan, itu fakta. Saya kan sering berkata kalau bunga mawar itu mengatakan dirinya merah, itu bukan sombong, emang fakta. Tapi kalau bunga mawar juga berkata batangnya berduri, itu bukan penghinaan, emang juga fakta. Emang merah itu kayak mawar itu kan merah dan batangnya berduri. Kalau ada orang, itu bunga itu berduri, jangan sakit hati, itu fakta. Dan kalau si bunga merah itu mengatakan warna saya merah, itu juga jangan disebut sombong, emang itu fakta. Nah, pada TV One beberapa waktu yang lalu kan saya cerita tentang Bung Karno sebagai pemimpin yang membangun karismanya di atas kecintaan rakyat. Dulu tuh kalau Bung Karno berpidato, tukang-tukang beca, rakyat kecil sayang di sini yang mungkin hanya orang yang berusia 50 tahunan ke atas yang pernah mendengar suara Bung Karno. Saya itu dulu pengagum Bung Karno. Dan itu semua di stasiun itu ngumpul semua kalau Bung Karno berpidato. Dan Bung Karno berpidato berjam-jam. Orang terpukau itu. Ya kalau dia mulai berbicara itu luar biasa. Dalam rapat kemarin TV One, Pak Gus Pur itu, yang menyerupai Gus Dur itu, dia kemarin mengganti dirinya menjadi Bung Karno. Dan persis suaranya seperti Bung Karno. Dia cerita, hari ini kita bukan lagi si Dadap, si Waru, Fatimah, Marhain. Hari ini nama kita adalah Indonesia. Hari ini pekerjaan kita bukan pegawai kantor, bukan tukang jualan pecel, bukan bok bakul. Hari ini pekerjaan kita adalah patriot. Urusan kita hari ini bukan mencari duit, bukan memperbaiki mesin, bukan menanam padi. Pekerjaan kita hari ini adalah revolusi. Dia menyebutnya dengan menggebu-gebu. Nah itu gaya Bung Karno. Sampai sekarang nggak ada itu yang bisa menandingi. Dan Bung Karno itu ngomongnya bagus dengan tekanan suara yang indah dan berisi lagi pidatonya itu berisi. Orang-orang dia campur bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Itali kadang-kadang dia, dan orang terkagum-kagum. Orang bodoh pun senang itu mendengarkan istilah-istilah asing itu walaupun mereka tidak paham. Dan bangga sih waktu itu jadi orang Indonesia karena Bung Karno. Sekarang nggak ada lagi tuh. Di EMP saya muji-muji Bung Karno juga sebagai pemimpin yang berorientasi kepada rakyat. Karena itu Bung Karno dihabisin oleh Amerika. Jauh sebelum Imam Khomeini melawan Amerika, Bung Karno itu sudah melawan Amerika, mendirikan satu kelompok baru non-blok yang dia sebut New Emerging Forces, kekuatan yang baru muncul. Tidak heran kalau Ali Syariati sangat mengagumi Bung Karno, sampai ia menulis buku yang diilhami oleh pidato Bung Karno. Bung Karno adalah pemimpin yang mencintai rakyat. Jangan bandingkan beliau dengan anak. Satu saat Bung Karno itu menjelaskan ini syariat, tarikat, dan hakikat itu. Dia menjelaskan tentang ilmu yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Kata Bung Karno, ini saudara Bung Karno, kalau satu saat kita melihat ada asap mengepul dari kejauhan, lalu kita berpikir bahwa pasti ada api di situ. Kalau ada asap, pasti ada api. Kata Bung Karno, itu ilmu yakin. Kalau
Keyakinan itu diperoleh dari hubungan logis lah. Kalau ada asap pasti ada api. Jadi dari jauh kita lihat asap, udah yakin kita ada api. Itu ilmu yakin. Kalau kita cari datang ke situ kemudian melihat benar, kita lihat itu ada durukan lah, ada pembakaran dan ada asap yang mengepul dari api, itu kita lihat sendiri, itu katanya ainul yakin ini. Tapi kan belum tentu api, karena seringkali yang kita lihat itu tipuan aja. Kita ini banyak tertipu oleh penglihatan kita. Rel kereta api saja kita lihat bertemu tuh di ujung. Bagi saya dulu yang masih kecil yang suka bermain-main di pinggir rel kereta api. Anak-anak muda sekarang kan jarang punya pengalaman melihat rel kereta api itu bertemu di ujung. Karena sebelum bertemu di ujung sudah tertutup dengan perumahan. Itu kan menipu. Kalau ada kayu dimasukkan ke dalam air, kayu itu bengkok kelihatannya. Itu tipuan mata. Jadi belum tentu juga itu api dan belum tentu itu juga asap. Misalnya itu lukisan, betul Pak. Nah, untuk yakin betul bahwa itu api, katanya kita menceburkan diri kita ke dalam api itu, atau kita masukkan tangan kita ke dalam api sampai terbakar. Nah, itu kalau tangan kita sudah terbakar, itu namanya hakul yakin. Itu penjelasan Bung Karno tentang syariat, tarikat, dan hakikat. Jadi kalau sampai hakikat, orang itu merasakan betul kenikmatan puasa itu, kenikmatan ruhaniah, ada pengalaman ruhaniah yang sejati ketika dia menjalankan puasa itu. Ini biasa disebutnya tingkat kasyaf lah, ketika terbuka rahasia-rahasia. Tapi sekali lagi jangan tertipu oleh orang yang hakikat-hakikatan. Apa bedanya sih orang gila dengan orang suci? Sama-sama melihat yang tidak kelihatan orang lain. Karena itu banyak orang gila menipu kita sehingga kita ikut gila. Karena mengira kita sudah sampai pada hakul yakin. Nah, kita kembali kepada puasanya sekarang dengan perkenalan ilmu yang rada mendalam. Yang disebut syariat adalah jalan hidup yang ilahi meliputi usul dan furu, rukhsah dan azimah. Rukhsah dan azimah itu istilah ilmu agama. Rukhsah itu ialah agama yang bersifat pilihan. Misalnya mengenai puasa di perjalanan, menurut ahli sunnah puasa di perjalanan itu rukhsah, boleh puasa, boleh buka. Menurut ahlul bait, berbuka pada waktu di perjalanan itu azimah, tidak boleh kita puasa. Kalau kita berada dalam safar, menurut ahlul bait kita harus buka. Nah, perbedaan antara rukhsah dan azimah itu bagian dari syariat. Kemudian kalau tarikat adalah mengambil jalan yang paling baik, paling hati-hati dan paling lurus dalam ucapan, perbuatan, sifat dan keadaan. Ini akan kita bicarakan sekarang. Syariat itu seperti puasa, itu menahan lapar dan dahaga. Tapi tarikat itu berusaha puasa yang sebaik-baiknya, bukan hanya menahan lapar dan dahaga, menahan penglihatan kita, pendengaran kita, mengendalikan ucapan kita, mengatur akhlak kita. Itu sudah tarikatnya. Hakikatnya, kalau hakikat ialah menetapkan wujud secara kasyaf, kesaksian dan pengalaman ruhaniah. Saya tidak banyak bicara ini ya, karena takut bapak-bapak dan ibu-ibu ketipu juga, dikira kasar padahal sebetulnya gangguan jiwa. Puasa ahli tarekat itu, yang pertama itu mengendalikan indera batiniah. Puasa ahli tarekat yang kedua itu mengendalikan indera lahiriah dan satu indera batiniah. Jadi menurut tasawuf, kita tidak punya panca indera, kita punya sad indera, 6 penginderaan. Yang penglihatan, pendengaran, penciuman, pencita rasaan atau sentuhan, itu yang disebut panca indera. Tapi mereka menambahkan satu lagi indera itu, yaitu lidah, yang membuat kita bisa berbicara. Lidah untuk berbicara, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, seluruh kulit juga bisa sentuhan. Tapi lidah di sini adalah berhubungan dengan pembicaraan. Kemudian indera batiniah itu kemampuan berpikir kita, daya hafal kita, memori kita, imajinasi kita, waham kita.
Itu yang menggabungkan seluruh persepsi kita menjadi sebuah gagasan, ideas. Kita sudah membicarakan mengendalikan lidah pada pengajian yang lalu, dan yang akan kita bicarakan sekarang mengendalikan penglihatan. Puasa kita sekarang kita belajar mengendalikan penglihatan dari apa yang diharamkan secara mutlak dan yang dihalalkan juga sepanjang yang diperlukan. Jadi tentu saja pada waktu puasa kita dilarang melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat. Tapi yang halal pun itu tidak boleh kita lihat dalam berpuasa kalau tidak diperlukan. Misalnya melihat perempuan cantik itu halal, tapi mungkin bagi sebagian saudara-saudara diperlukan juga. Tapi sebelum pada waktu puasa itu tidak diperlukan. Tapi melihat barang-barang di toko-toko itu halal, itu boleh melihat. Tapi di bulan puasa itu sebaiknya kita tidak melihat barang-barang di toko itu. Karena apa yang kita lihat mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi daya hayal kita. Kalau ibu-ibu pergi ke mal-mal itu lihat barang-barang, percayalah dalam sholat itu barang-barang yang dilihat tadinya sudah jadi mau dibeli, tahu-tahu lihat-lihat dulu, balik lagi ke situ, udah hilang itu barang. Sampai sholat itu terbayang-bayang. Jadi kata bayangan kita kebanyakan dibentuk dari apa yang kita lihat. Dan kita pun seringkali tertipu karena apa yang kita lihat. Saya baru belajar ke hipnotisme. Kalau kita berbicara untuk menghipnotis orang, pembicaraan kita ini harus dihubungkan dengan penglihatan, dengan bayangan seakan-akan kita melihat sesuatu. Misalnya kalau saya membuat bapak dan ibu-ibu rileks, tapi jangan diperhatikan karena nanti terhipnotis. Bayangkanlah bahwa saudara sekarang berada di tepi pantai, kemudian saudara melihat ada ban yang terapung di pantai itu. Saudara berusaha mendekati ban itu dan kemudian saudara berbaring. Saudara mendengarkan hembusan angin pantai dan kemudian saudara dibawa berayun-ayun. Saudara melihat, wah bayangkan begitu. Atau saudara sekarang saudara melihat ada anak tangga yang turun. Ketika saudara turun pada anak tangga yang pertama, saudara merasa rileks, santai, dan seterusnya itu. Itu biasanya kalau terus sampai dan kita mencoba membayangkan dengan mata kita terpengaruh betul-betul. Ada penelitian tentang pornografi, mana yang merangsang orang secara seksual. Dihadirkan adegan pornografis, saudara-saudara jangan minta penjelasan bagaimana adegan pornografis. Pokoknya konkret, tinggali gitu ya. Ada adegan konkret. Satu lagi video saja, melihat videonya. Satu lagi melihat audio saja, jadi hanya mendengarkan saja. Satu lagi melihat, tidak mendengarkan, tidak menyaksikan video, tidak melihat konkret, tapi disuruh membayangkan saja. Dengan penglihatan batin dibayangkan. Mana kata yang paling berpengaruh? Yang membayangkan. Bahkan orang melihat sekaligus itu, ada yang jijik itu, melihat videonya juga tidak seberapa. Tapi kalau audio mendengarkan itu ternyata lebih merangsang daripada melihat videonya. Kalau mendengarkan, misalnya kalau ada adegan radio, juga jangan tanya saya secara mendetail bagaimana adegan radio itu. Karena apa? Karena ketika kita mendengarkan, kita membayangkan. Karena itu cerita dalam radio seringkali lebih mengaktifkan kita ketimbang cerita dalam televisi. Karena dalam radio itu kita ikut serta membentuk bayangan kita dengan membayangkan seakan-akan kita melihatnya. Kemudian, dan yang terakhir memang yang paling merangsang itu adalah penglihatan kita. Jadi karena itu kendalikanlah penglihatan kita itu karena dia mempengaruhi bayangan-bayangan kita. Kalau terlalu banyak yang dilihat, percayalah kita tidak bakal bisa sholat khusyuk, walaupun ikut kursus sholat khusyuk. Itu tidak bisa. Kalau kita terlalu banyak yang dilihat, kita akan terganggu juga. Dan tentu saja sebetulnya melihat yang bukan muhrim tadi, melihat yang cantik-cantik, juga yang tidak cantik. Ya. Itu yang bukan muhrim, itu terlarang di dalam agama, itu diharamkan. Bukan saja tidak perlu sih, itu malah diharamkan. Nah itu ayat ini mengatakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum
Zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Katakan kepada orang yang beriman itu untuk menahan penglihatan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Lihat Al-Quran ini ada hubungannya itu dengan memelihara pandangan, dengan menjaga kehormatan mereka. Ada hubungannya dengan pandangan itu dengan memelihara farji kita. Itu akan mensucikan kamu, akan lebih suci bagimu. Menahan pandangan itu akan membawa kamu kepada kesucian. Innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang mereka lakukan. Dulu ada salah seorang ustadzah, seorang ulama besar. Kebetulan anak-anaknya itu cakep-cakep, ini ulama besar itu. Laki-laki maksudnya. Tapi ada seorang laki-lakinya itu yang rada playboy. Ketika lihat ada perempuan yang cantik, dia memandang. Lalu si ulamanya menasihati, hati-hati itu pandangan kamu. Karena dengan pandangan seperti itu kamu akan kehilangan kehusuan salatmu, kata. Dan benar itu. Dan Nabi SAW bersabda, siapa berhasil menundukkan pandangannya, dia akan merasakan lezatnya keimanan. Nah, ini lagi puasa tarekat ini mengendalikan penglihatan. Melihat itu bisa membahayakan diri orang yang melihat, tapi melihat juga bisa membahayakan orang yang dilihatnya. Dahulu saya ini aktif di Masjid Salman lah. Waktu saya masih muda, saya menjadi ustadz yang agak digemari oleh anak-anak muda. Begitu digemari, sampai sebagian ulama rada iri hati karena saya digemari. Sampai saya diadili di majelis ulama. Pertanyaan terakhir dari majelis ulama, kenapa kata murid-murid Pak Jalal ini kalau sudah ngaji ke Pak Jalal, dia tidak mau ngaji lagi kepada kita. Padahal itu tidak pernah saya larang, itu karena mereka sendiri. Dan sebetulnya tidak usah ditanyakan dalam pertanyaan majelis ulama untuk menghakimi bahwa saya mengajarkan ajaran yang sesat. Karena kata pengikut-pengikutnya itu sudah tidak mau lagi ngaji kepada mereka. Dan di saat itu emang saya lagi dikagumi, apalagi kan saya masih muda, jelas sekian puluh tahun yang lalu. Muda, pinter, cakep lagi, jadi udah banyak penggemar. Pernah satu saat saya ini sakit, Pak Bagir dulu tinggal di Bandung. Pak Bagir itu ayahnya Haidar Bagir yang mendirikan Mizan. Pak Bagir itu datang kepada saya. Dia cerita tentang bahayanya penglihatan. Kata dia, Pak Jaya ini mesti mengurangilah berdiri di hadapan umum. Karena orang yang memandang Pak Jalal dengan penuh kekaguman, katanya, akan membuat Pak Jalal sakit. Itu Pak Jalal kena ain, katanya itu. Ain itu penyakit yang terjadi karena penglihatan. Dan saudara-saudara, saya tahu melihatnya itu lagi puasa, jadi penglihatan juga lemah. Lebih cepat kelopak kita untuk menutup daripada membuka. Dibuka untuk energi. Jadi saya sekarang tidak takut ain itu. Lalu dia cerita lah. Di dalam Al-Quran kan ada kisah tentang Nabi Yakub dengan para putranya. Anak-anak Nabi Yakub itu cakep semua. Yang paling cakep kan Yusuf. Kemudian Bunyamin. Pokoknya mereka cakep semua. Semua anak laki-laki itu tegap, gagah. Waktu Nabi Yakub mau memasuki Mesir, itu diceritakan dalam Al-Quran. Waktu masuk Mesir itu, Nabi Yakub memerintahkan kepada anak-anaknya, jangan masuk ke satu pintu, masuklah dari pintu yang bermacam-macam. Mengapa? Katanya. Kata itu penjelasan Pak Bagir. Karena kalau masuk satu pintu, orangnya cakep semua, itu seluruh pandangan akan tertumpah ke situ dengan kekaguman, dan seluruh anak Nabi Yakub akan sakit. Biar dipecah-pecah aja itu kecantikan. Jangan seluruh gemintang berkumpul pada saat bersamaan, itu bisa menyilaukan orang. Jadi biar dipecah di beberapa tempat. Lalu Pak Bagir juga cerita ada keluarganya dari Hadramaut datang ke Tubagus Ismail di sini. Dulu Pak Bagir punya rumah di Tubagus Ismail, dan di belakangnya itu ada taman juga, dan ada buah-buahan yang ranum, yang pendek-pendek tapi sudah berbuah. Saya ini saudara yang datang dari Hadramaut. Hadramaut itu daerah gersang, jarang sekali ketemu pepohonan. Tiba-tiba dia keluar situ. Di situ itu berkumpul pepohonan kecil-kecil, sudah buahnya ranum-ranum. Dia terpesona, dipandangi terus dengan kekaguman.
esoknya mati. Mati kata semua. Ya. Itu bahaya ain, bahaya pandangan mata. Saya pernah mendengar cerita tentang seorang doktor dari kalangan bangsawan di Prancis yang melakukan pernikahan. Sedang sebuah prosesi pernikahan, iring-iringan pernikahan. Jadi di Prancis itu kalau ada orang menikah sama ada iring-iringannya dengan kita. Tapi itu biasa keluarga bangsawan. Kalau rakyat biasa tidak ada iring-iringan begitu. Kalau orang mati juga ada iring-iringan. Ini ceritanya lain, tapi nyambung ke situ. Ini hanya diseling aja sebentar. Ada seorang turis datang ke Prancis. Tidak ada hubungan dengan cerita dokter itu. Tapi ada hubungan dengan iring-iringan itu. Ya, ada orang turis Amerika datang ke Prancis yang tidak paham bahasa Prancis sama sekali. Jadi ketika lihat ada iring-iringan, satu hari ada iring-iringan yang nikah, tarik kereta gitu, iring-iringan nikah. Hebat ya, di Prancis itu masih ada kereta itu untuk iring-iringan pernikahan. Dulu kalau saya di kampung itu dulu kalau ada orang menikah dibawa dengan kereta delman, tong-tang delmannya bunyi itu bawa pengantin itu. Karena di antara seluruh anak keluarga saya, itu hanya saya dulu yang lahir di rumah sakit ketika bapak saya jadi lurah. Dan pulang dari rumah sakit itu saya dibawa andong itu, dibawa kereta, dibawa delman yang bunyi tong-tang, disambut kedatangan. Cuma satu-satunya di situ di kampung itu dari keluarga saya, juga dari seluruh penduduk kampung itu yang lahir di rumah sakit dan pulangnya dibawa iringan ini, delman, ya disambut dan bunyi teng-tong itu. Emang rupanya itu seperti meramalkan bahwa cuma itu satu-satunya akan jadi tokoh internasional dari kampung itu. Itu udah beda, lahirnya aja udah disambut dengan ini. Hebat orang tua, tahu masa depan anak itu. Itu juga di dalam cerita ada cerita kayak cerita 1001 malam. Nah ini orang turis Amerika itu lihat ada iring-iringan orang nikah, lalu dia tanya, dasar penasarannya, siapa ini yang menikah? Who's getting married? Orang Prancisnya yang ngerti bahasa Inggris, tapi dia jawab dengan bahasa Prancis. Saudara kalau ke Prancis, walaupun saudara ngomong bahasa Inggris, mereka jawab dengan bahasa Prancis. Ada kebanggaan orang Prancis itu kalau ngomong, pokoknya Prancis kenapa? Ini juga bahasa dunia, kenapa kamu ngomong bahasa Inggris? Mereka jawabnya dengan bahasa Prancis. Jadi ketika ditanya itu orang Prancis itu, siapa ini yang menikah ini? Dia jawab, je ne sais pas. Itu dalam bahasa Prancis artinya I don't know, je ne sais pas. Oh, kata dia. Siapa yang menikah? Je ne sais pas. Oh, kata dia. Kira-kira beberapa hari kemudian dia lihat tadi ada iring-iringan. Penasaran juga dia lihat. Ternyata itu iring-iringan jenazah. Ya, itu iringan mereka, ini iringan jenazah yang dibawa ke kuburan. Lalu dia tanya lagi kepada orang itu, ini siapa yang mati? Orang Prancis itu bilang, je ne sais pas. Kasihan, kata dia, baru kemarin kawin, sekarang sudah meninggal dunia. Itu yang sok tahu, sotoy itu. Ya. Jadi dia kira je ne sais pas itu artinya nama orang itu, padahal ya artinya tidak tahu itu, I don't know. Nah, ada sekali balik lagi ke dokter itu yang naik kereta dalam upacara pernikahannya, tiba-tiba di pinggiran jalan dari penonton itu ada seorang perempuan yang memandang dia dengan tidak berkedip, itu ain itu, mandang dokter, dan dokter itu sempat melihat juga pandangan dia. Singkatnya cerita, dokter itu kemudian terkenal di Prancis sebagai seorang pembunuh berantai yang membunuh seluruh pasiennya, dan pasiennya itu dimasukkan di tembok rumahnya. Semua dikuburkan di tembok rumahnya. Dia membunuh beberapa orang, dan membunuhnya itu karena pengaruh si perempuan yang memandangnya dengan pandangan yang tidak berkedip itu. Jadi dia jatuh cinta mengejar-ngejar perempuan itu, dan dia akhirnya menjadi penjahat karena pengaruh si perempuan itu. Itu dia kena ain. Karena itu, ini kalau di kalangan Ahlul Bait, ini ada doa untuk menghindari pengaruh ain itu. Doa itu bisa dibaca, atau mereka kadang-kadang ini dijadikan kaligrafi ini dan ditempel di rumah untuk menghindari pengaruh sihir karena pandangan mata. Ini ayat surat Al-Qalam ini. Wa iyyakadul ladzina kafaru liyuzliqunaka bi absarihim. Hampir-hampir orang kafir itu mencelakakan kamu dengan penglihatan mereka.
Rasulullah pun hampir celaka, itu dipandang oleh mereka itu. Lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengarkan peringatan. Wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka berkata sesungguhnya dia adalah orang gila. Hampir-hampir mencelakakan itu. Sampai Nabi mengajarkan doa kepada kalau kita ada anak yang baru lahir, kita berdoanya begini. U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Aku lindungi engkau, hei anak, dengan kalimah Allah yang sempurna, dari segala gangguan setan, dari segala hal yang mencelakakan, dan dari ain, dari pandangan mata yang bisa mencelakakan juga, dari pandangan mata yang merusak kamu. Itu kita lindungi dia dari pengaruh ain. Dalam perjalanan saya ke sini, hari Sabtu kemarin itu, siang saya mengajarkan ini tentang ain itu, doa ain itu. Waktu tengah malam, jam 11:30 itu, saya menerima SMS, langsung di situ ditulis, U'idzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lamah. Baru lahir jam ini anak saya, kata Muhammad Hussein. Oh, ternyata di antara jemaah, pergi siangnya dia mendapat doa itu, malam harinya cucunya lahir, jadi langsung dibacakan itu, dipraktekan. Karena dia catat juga itu di dalam handphonenya itu, pengajian itu, U'idzuka bi kalimatillahi tammah, langsung dia kirimkan berita kepada saya, dan saya langsung jawab dengan doa juga dari Al-Quran. Salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Sejahteralah dia ketika dia dilahirkan, dan bahagialah dia nanti ketika dia mati, dan bahagialah dia ketika dibangkitkan kembali. Kita berhenti pada ini aja deh, mengendalikan penglihatan. Sementara ini saya ingin menambahkan beberapa amal pada malam Lailatul Qadar, kan. Minggu ini kita akan memasuki malam Lailatul Qadar yang pertama, tanggal 19. Tanggal 18 malam, ada juga malam Lailatul Qadar, tapi khusus untuk anak-anak SMA Plus Mutahari, yang mereka akan akhiri dengan sahur bersama dengan kaum fukoro dan masakin. Karena ke tempat itulah para malaikat nanti akan turun. Nanti saya anjurkan anak-anak Mutahari yang ikut nanti malam 19 itu untuk berdoa benar-benar. Say your wish, itu ucapkan doa ketika buka bersama dengan fakir miskin itu saat ijabah doa. Jadi milih-milih doanya juga hati-hati, karena kalau diijabah bisa ada doa yang berbahaya juga, atau ya Allah kalau doa ini tidak membahayakan tolong kabulkan. Karena bisa saja dulu kan ada di cerita Yunani itu ada raja yang ingin dia meminta sama Tuhan, sama dewa itu, supaya apa yang dia sentuh itu berubah menjadi emas. Oh, pasti dia kaya raya kan? Dikabulkan Tuhan. Setelah dikabulkan Tuhan, dia temput tiang ini rumahnya berubah jadi emas. Wah, dia seneng kan? Kaya raya. Itu tanam-tanaman di kebun disentuh dia, semua berubah jadi emas. Jadi ada bunga-bunga emas, semua berubah jadi emas. Berlapan dia. Sambil dia gembira seperti itu, datang istrinya mau menceritakan, lihat, dipanggil, disentuh, istrinya berubah jadi emas ya. Kemudian dia mau minum, airnya berubah menjadi emas. Dia tidak bisa mau makan, makanan berubah jadi emas. Mati dia. Sebetulnya itu artinya hati-hati juga menyampaikan doa itu, karena kalau seluruh doa kita diijabah, mungkin kita tidak akan seperti sekarang ini. Malah kita celaka itu. Saya pikir juga ini, saya memandang masa lalu saya, untung tidak semua doa saya diijabah. Dulu saya waktu SMP, saya berdoa, mudah-mudahan kalau besar itu saya jadi pilot. Itu cita-cita saya ingin jadi pilot. Untung tidak diijabah Allah. Begitu saya masuk SMA, saya pakai kacamata, dan terputuslah itu syarat-syarat untuk menjadi pilot. Tidak dikabulkan Tuhan. Coba kalau saya jadi pilot, satu mungkin saya tidak bakal jadi ustadz, itu jelas. Kalau jadi pilot itu, saya belum pernah mendengar ada pilot jadi ustadz sampai sekarang pun. Dan kedua, pasti saya
tidak menikah dengan istri saya, pasti nikahnya dengan pramugari. Itu biasanya pilot begitu ya. Dan untunglah itu saya tidak dijabah doa. Setelah itu juga saya berdoa, pernah satu saat saya ikut tes untuk pergi ke Amerika. Dan tes saya tidak lulus. Saya sedih betul tidak lulus. Dan sekarang saya bersyukur. Untung karena waktu tes untuk jadi pegawai, akhirnya saya pergi juga ke Amerika, tetapi sebagai pelajar, sebagai mahasiswa yang jauh lebih terhormat daripada sekedar pegawai. Jadi kadang-kadang ada doa-doa kita yang sepatutnya memang tidak dijabah. Nanti pada malam Qadar itu malam ijabah, pada malam 19, berdoalah mungkin paling baik dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau doa orang-orang soleh, doa orang-orang suci. Malam 19 ini kesempatan bagi bapak-bapak, dan di rumah juga tentu bagus juga mengisi malam 19 besok itu dengan amalan-amalan Lailatul Qadar. Malam 19, kemudian nanti lagi malam Minggu ya, itu malam 21, dan malam Qadar yang terakhir adalah malam 23. Itu untuk kita isi dengan amal-amal. Dan malam 23 kita berkumpul di sini di masjid ini, sebagaimana biasa setiap tahun. Buat bapak-bapak atau buat ibu-ibu yang persis pada malam Qadar itu lagi berhalangan, sebetulnya ada cara untuk memperoleh pahala Lailatul Qadar yang lebih besar. Berkhidmatlah kepada orang yang menjalankan ibadah-ibadah Lailatul Qadar. Orang yang memberi makan kepada orang sedang menjalankan Lailatul Qadar memperoleh pahala dari seluruh ibadah yang dia jalankan. Enak itu di copy paste sebenarnya. Jadi ibadah orang itu dipindahin kepada dia tanpa hilang pahalanya pada orang yang melakukan itu. Yang paling beruntung saya kali, insya Allah saya akan kasih makan bapak-bapak yang hadir dalam malam Lailatul Qadar di sini ini. Jadi saya dapat pahala dari seluruh bapak-bapak yang mengerjakan, bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengerjakan amal Lailatul Qadar. Ibu-ibu juga tidak kehilangan pahala itu. Itu tidak di move, itu hanya copy paste aja, di copy sini paste di situ, tidak move. Jadi dalam deposito bapak-bapak dan ibu-ibu masih ada itu pahala itu, tapi saya juga kebagian. Itu dari copy paste yang pertama. Saya pun akan dapat copy paste yang kedua juga, karena saya mengajarkan ilmu tentang menghadapi malam Lailatul Qadar. Sekiranya saya tidak ikut Lailatul Qadar, saya dengan mengajarkan ini saja, ngajak kita untuk beramal Lailatul Qadar, itu sudah copy paste lagi ke situ. Ad-dalu alal khair kafa'ilihi, yang menunjuki kebaikan sama seperti yang melakukannya. Belum lagi itu masjidnya yang tempat Lailatul Qadar itu saya yang bangunnya, dan semua amal soleh orang yang berada di masjid itu mengalir kepada saya. Banyak sekali deh. Tapi bapak-bapak bisa menandingi itu. Jadi ketika datang ke sini sekaligus juga ikut berkhidmat, bawa apa sajalah untuk berbagi makanan dengan yang lain. Kan enak juga sambil menjalani ibadah-ibadah malam, kita juga makan-makan, minum kopi, menambah tenaga, enggak apa-apalah. Setahun sekali atau 2 kali hanya khusus untuk beribadah, dan supaya kita tetap melek gitu. Pada malam Lailatul Qadar itu untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Oke, kalau ada pertanyaan silakan. Pak Ustadz yang terhormat, puasa-puasa sunat apa saja yang ada dalam mazhab Ahlul Bait dengan kaifiat-kaifiatnya? Puasa sunat pada sama aja dengan puasa-puasa biasa. Ada misal puasa-puasa Ahlul Bait yang dianjurkan banyak kita lakukan, misal puasa di bulan Rajab. Kemudian juga puasa di bulan Sya'ban, kita dianjurkan banyak berpuasa. Puasa untuk mensyukuri nikmat Allah kepada kita. Kalau kita mendapat kenikmatan, kita dianjurkan puasa. Puasa bayda, puasa pada tanggal 13, 14, dan 15. Itu puasa-puasa yang sama juga di kalangan ahli sunnah. Cara-cara puasanya sama, yaitu tidak makan dan minum sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nabi sendiri berkatakan, ad-dalu alal khair kafa'ilihi, yang menunjuki kebaikan akan memperoleh pahala sama dengan yang
yang melakukan kebaikan, menunjukinya aja akan mendatangkan pahala. Kalau begitu, udah nggak usah mengamalkannya lagi. Emang selain dapat pahala, kalau orang yang menunjuki kebaikan, dia dapat pahala dari menunjuki kebaikannya itu. Tapi kalau dia sendiri tidak melakukannya, dia dapat siksa. Karena dia menunjuki orang berbuat baik, sementara dia tidak melakukannya. Itu yang kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Malah mungkin kemungkinan besar murka Allahnya lebih besar daripada pahalanya. Dan nanti kan kita ditimbang itu setiap amal kita. Dari menunjuki kebaikan kita dapat pahala. Dari tidak melakukan kebaikan itu kita dapat siksa. Ya. Walaupun kebaikan itu bisa bermacam-macam. Ada kebaikan yang sifatnya sunnah. Jadi kalaupun orang yang menunjukinya tidak melakukannya, tidak mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya ngajak Bapak pada sholat, lah saya sendiri tidak sholat, itu yang dapat siksa. Jadi kalau ibadah-ibadah sunnah, dan kita tidak sempat melakukannya, kita akan dapat pahala dari orang yang kita tunjuki. Bagaimana hukumnya sholat nawafil itu? Kan tidak boleh dilakukan berjamaah, sedangkan untuk salat Idul Fitri gerhana bulan matahari dilakukan secara berjamaah. Bagaimana hukumnya? Kita pernah citrakan, sebenarnya sholat sunat itu tidak boleh dilakukan berjamaah kecuali salat Idul Fitri, salat gerhana, dan salat untuk gempa bumi misalnya. Kalau ada gempa bumi kita dianjurkan sholat sunat. Tentu tidak waktu gempa buminya. Karena kalau waktu gempa bumi kita salat, sholatnya juga gimana? Saya duduk guncang. Sholat itu tidak usah dilakukan berjamaah. Bayangkan kalau sholat gempa dilakukan berjamaah, ngumpulin dulu itu orang pada panik, ayo sholat berjamaah. Ya, jadi sholat Idul Fitri itu termasuk yang dikecualikan, yang harus dilakukan dengan berjamaah. Pak Ustaz, apakah semua ajaran Islam masuk akal? Iya, semua ajaran Islam itu masuk akal. Salah satu ciri juga aliran-aliran kebatinan yang ngaco-ngaco itu, yang tidak boleh diikuti, ialah mengajarkan kita untuk tidak menggunakan akal kita. Karena ini sih ilmu hakikat, tidak boleh pakai akal. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi, tidak boleh menggunakan akal. Sehingga akhirnya yaitu murid-muridnya jadi diblow-onin itu, dibodoh-bodohin itu. Karena mereka tidak menggunakan akal. Agama itu harus diterima dengan hati, bukan dengan akal. Itu agama blow-on itu pasti. Agama Islam itu harus menggunakan akal. Apa ada ajaran agama Islam yang tidak masuk akal? Enggak ada. Semuanya itu masuk akal. Misalnya, kenapa wudu itu yang diusap di bagian atas, tidak di bagian bawah? Itu kan tidak masuk akal. Apa yang tidak masuk akal di situ? Biasanya dia berdalih karena yang kotor itu bagian bawah, bagian atas itu biasanya bersih. Jadi mestinya yang harus diusap itu bagian kotor. Wudu itu bukan memerintahkan untuk menghilangkan yang kotor. Wudu itu sebuah upacara keagamaan. Untuk menghilangkan yang kotor ya dibersihkan lebih dahulu, ada caranya. Kalau wudu itu untuk menghilangkan yang kotor, alasan akalnya, maka mungkin yang harus kita basuh itu banyak sih. Mungkin termasuk juga maaf, astagfirullahaladzim. Ada kan bagian kita yang paling kotor, tempat keluarnya kotoran. Itu mungkin wudu itu juga harus itu dulu gitu. Kalau tujuan wudu itu berdasarkan akal kita itu menghilangkan yang kotor, maka bagian-bagian yang itu tuh harus juga kita hilangkan dan jadi tidak masuk akal itu. Sibuk bener itu nanti mau sholat kan, sebagian-bagian yang kotor itu dijadikan bagian dari wudu. Jadi menurut saya seluruh ajaran agama itu masuk akal. Kemudian bagaimana dengan ajaran tasawuf yang terkadang tidak masuk akal? Tinggalkan tasawuf yang tidak masuk akal itu. Itu pasti nipu itu. Apakah ajaran tasawuf bukan ajaran Islam? Ajaran Islam, tasawuf itu bagian dari ajaran Islam. Tapi banyak orang mengatasnamakan tasawuf, padahal tasawufnya itu menipu. Dan itu karena
tasawufnya tidak menggunakan akal. Ustaz mau tanya, kalau doa al-mujir itu seperti apa? Ustaz tidak apa. Doa al-mujir itu doa untuk melindungi diri kita, doa perlindungan. Kalau tidak tahu, itu bacaan itu yang dibaca di sini ini, itu doa, termasuk doa al-mujir juga. Doa-doa untuk melindungi kita. Mujir artinya salah satu nama Allah yang melindungi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri dengan doa. Seperti biasa, marilah kita copy-paste-kan seluruh pahala amal ibadah kita di bulan puasa ini. Pertama-tama kita hadiahkan sebagai perkhidmatan dan kebaktian kita kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Kita hadiahkan juga untuk para guru-guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kita hadiahkan juga kepada semua orang yang dalam hidup ini pernah berjasa kepada kita. Al-hadiniyya wa kullu niyyatin shalihatin ziyadatan fi syarafin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wal a'immati tayyibin tahirin min ahli baiti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ja'al siyamana fihi siyamas sa'imin wa qiyamana fihi qiyamal qa'imin wa nabihna an naumatil ghafilin bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min jundik fa inna jundaka humul ghalibun. Allahumma ja'alna min hizbik fa inna hizbaka humul muflihun. Allahumma ja'alna min awliyaik fa inna awliyaka la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab wa ajirna minan nari bi rahmatik. Allahumma amdud lana fi a'marina wa awsi' alaina fi arzaqina wanshur alaina rahmatak bifadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, panjangkan usia kami, luaskan rezeki kami, curahkan sepanjang hidup kami kasih sayang-Mu dengan anugerah-Mu dan kasih sayang-Mu, wahai yang paling penyayang dari segala yang penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.